Mereka itu lebih senang memberikan hadiah kepada Aisyah radhiyallahu taala karena mereka tahu Rasul sangat cinta pada Aisyah. Sehingga dikasih hadiah lebih dibandingkan dengan Ummahatul Mukminin. Ada kemarin Rasul dan keluarganya. Kamarnya kayak orang kita ini kan Pak Yai sama ibunya ini. Biasanya kan masyarakat kita kalau memandang orang seperti ini kan sering ada ini. Karena sering kirim-kirim lah. Berarti Rasulullah SAW Maha Suci. Banyak orang seperti ini. Mengirim hadiah dan untuk apa gitu. Beliau kan itu hanya 9 orang. Karena ketika awal-awalnya sampai 13 orang. Sama Muslimin wal muslimat ini lebih banyak ngasih Aisyah radhiyallahu taala dibandingkan ummahatul mukminin yang lain. Maka mereka pun sungguh sehingga mengajukan masalah ini kepada Rasulullah SAW menuntut keadilan terkait dengan Aisyah. Jadi itu sudah Fatimah radhiyallahu taala. Ringkas cerita, Fatimah tadi dianggap gagal menyelesaikan misi mereka. Akhirnya salah seorang dari Ummahatul Mukminin Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha langsung masuk ke rumahnya Aisyah. Ketika itu bersama Rasulullah SAW, pintu masuk langsung menghadap ke Aisyah, langsung marah-marah, langsung dikeluar. Jadi banyak Aisyah sini, sambil melihat Rasul di sini. Nah, maksudnya itu minta di sini, boleh nggak kalau saya tidak di sini? Maka Rasul itu mengatakan, dulu dari contoh, silakan. Kita harus mengatakan demikian. Langsung Aisyah menghadap para Zainab, salah si Zainab tadi. Sampai terpecah, tidak bisa bersuara dan bergerak. Maka Rasulullah SAW akhirnya mengatakan, Hablasnu, dia mengatakan innaha ibnatu Abi Bakar. Aisyah itu putrinya. Kemana? Siapa Abu Bakar ya? Siapa Abu Bakar ya? Abu Bakar itu adalah orang yang paling afdal setelah Nabi kita Muhammad SAW dan setelah para anbiya wal mursalin. Itu orang mulia, orang yang terpandang, ini akhirnya dikatakan. Makanya, beliau apa ini perempuan mulia, perempuan terpandang, cerdas, ini kayak bapaknya. Jika kita langsung riwayat yang panjang itu, yang disebutkan setelahnya ada Imam Bukhari rahimahullah, baru kemudian kita lihat apa faedahnya. Allah Taala ajarana al-akhir benar. Kita semua kenal ya. Betul. Maka kalau sudah berubah kita semua. Yang sudah punya hidupnya lari, yang belum punya lain lagi. Baik. Ajarana al-akhir benar. Apa dia lain? قال سعيد بن ابي حمزه عن الزهري قال اخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كذا عائشه رضي الله تعالى عنها menceritakan أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أزواج النبي istri Nabi عليه الصلاة والسلام أرسل mengirim atau mengutus Fatimah radhiyallahu taala anha ila Nabi alaihi salatu wasallam untuk menemui Nabi. Dalam beberapa isinya menuntut keadilan tentang Aisyah radhiyallahu taala anha.
Yang disuruh adalah Fatimah bintu Rasulullah SAW, putrinya langsung Rasul. Orang yang paling dicintai Rasulullah SAW. Nah, ayahmu bahwasanya ubah tubuh ini kumpul, mereka sebenarnya menuntut keadilannya tentang Aisyah radhiyallahu ta'ala. Fasta'zanat, maka Fatimah pun meminta izin masuk menemui Rasulullah SAW. Wa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'a Aisyah radhiyallahu ta'ala fi murfiha. Dalam keadaan Nabi alaihi wasallam ketika itu sedang bersama dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala di selimutnya, di murfiha. Ada yang mengatakan sarung, ada yang mengatakan selimut. Bagus. Ada yang mengatakan terkotai wol, ada yang mengatakan warna hijau, macam-macam. Al-Muhim, ketika Rasul sedang bersama dengan Aisyah di selimutnya, diizinkan masuk oleh Rasul alaihi wasallam. Fa'adina laha, Rasul mengizinkan Fatimah masuk. Misalnya, bolehnya seorang ayah mengizinkan putranya atau putrinya masuk kamar pribadi orang tua dalam keadaan orang tua tadi, ayah tadi bersama-sama dengan istri. Ketentuannya ialah tidak ada aurat yang terbuka. Hal ini, ketentuannya tidak boleh ada aurat yang terbuka. Yes, agak ya. Sama lagi yang kedua tidak menimbulkan kita. Saja maka Fatimah pun masuk menemui Rasul. Maka Fatimah radhiyallahu ta'ala anha mengutarakan maksudnya, berkata, Inna azwajaka, wahai ayahanda, sesungguhnya istri-istrimu arsalnani, mereka mengutus aku menemui ayahanda, yas'alnaka al-'adla, mereka menuntut engkau al-'adl, untuk bersikap adil fi binti Abi Quhafah, terkait dengan putrinya Abu Quhafah. Siapa dia, Pak? Aisyah. Siapa Abu Quhafah? Hah? Sebab ayahnya Abu Bakar, sehingga dia dinisbahkan kepada kakeknya bintu Abi Quhafah. Dia ini putrinya Abu Quhafah. Abu Quhafah ayahnya Abu Bakar. Dia Aisyah apa ini? Cucunya Abu Quhafah. Menunjukkan bolehnya seseorang itu menisbahkan diri kepada kakeknya atau dinisbahkan kepada kakeknya. Kalau Aisyah bintu Abi Bakar bin Abi Quhafah. Baik, kata-kata ada di sini harus saya kasih keterangan penting. Dikatakan oleh Fatimah radhiyallahu anha, wahai ayahanda, para istrimu memutus aku dan mereka menuntut engkau tentang al-adil, supaya bersikap adil tentang Aisyah. Kata-kata adil di sini jangan dipahami Rasul tidak adil dalam perkara nafkah, tidak adil dalam perkara pembagian jatah malam maghrib, tidak adil dalam perkara sukna tempat tinggal. Dan beliau orang yang paling adil dalam perkara ini semuanya. Ini kan syarat bolehnya takut ya. Harus bisa adil dalam perkara nafkah, dalam perkara maghrib, jatah malam, dalam perkara tempat tinggal. Semuanya adil. Tapi yang dimaukan mereka semua, para ulama ini tadi, bagaimana terutama ya, itu penjelasannya Tirmidzi rahimahullah dalam hadis tadi. Di antara maknanya, kata para ulama, mereka meminta menuntut keadilan tentang Aisyah terkait dengan hadiah-hadiah yang dikasihkan kaum muslimin kepada Aisyah. Rata, jangan kafir Aisyah, kafir Aisyah, kafir Aisyah. Dia
Tidak ada satu makna. Jadi gimana itu ya? Al-Muhim bukan terkait yang tak nafkah, masjid dan sunnah. Terusnya, baik. Maka Rasulullah SAW pun menjelaskan, memberikan jawaban kepada putrinya. Aini, wahai putriku. Sekarang, wahai anak, aku sedih nama waktu. Bukankah engkau mencintai apa yang ayah cintai? Jawabannya ya. Apakah engkau tidak mencintai yang dicintai oleh ayah? Kalau banyak. Katanya Fatimah, iya. Hanya mencintai apa yang dicintai oleh ayah. Maka Rasulullah SAW menyatakan, fahibbi hadhihi. Maka cintailah ini. Sampai disebut, bukan kalau mencintai yang dicintai oleh ayahnya. Ya betul ya. Kalau begitu cintai ini. Ini adalah wanita yang sangat dicintai oleh ayah. Maka baca keterangan. Maka Fatimah pun sakit. Fakharaja. Keluar dari kamar tersebut. Fahaddatsat Fatimah pun menyampaikan kepada Ummahatul Mukminin tentang jawaban terus. Saya nggak usah betul teman. Ayah hendak mengatakan begini selesai. Mau apa? Ini dicintai oleh ayah saya, dicintai oleh ayah saya. Maka saya harus mencintai apa yang dicintai oleh ayah saya. Maka mereka Ummahatul Mukminin berkata, Ma'arnaiti anna syai'ah. Engkau ini belum mencukupi kami sedikitpun. Itu pada waktunya. Artinya engkau ini belum berberapa. Ajar kamu belum berhasil di isinya. Seperti ini. Hai ayahnya. Sampaikan lagi. Qalat maka berkata Aisyah radhiyallahu anha, wallahi demi Allah, la ukallimuhu fiha abada. Aku tidak akan berbicara kepada ayahandaku terkait dengan Aisyah ini selama-lamanya. Itu yang dicintai sama orang tua aku kok. Biasanya harus kita sama apa yang dicintai sama orang tua saya. Tidak mau aku. Fa'arsalna Zainab. Maka mereka para Ummahatul Mukminin pun mengutus Zainab binti Jahsy radhiyallahu ta'ala anha. Zawj Nabi alaihi salatu wassalam. Istri Nabi alaihi salatu wassalam. Zainab ini dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adalah wanita dari kalangan istrinya Rasulullah alaihi salatu wassalam yang menyayangi Aisyah. Sayangnya Aisyah, rivalnya Aisyah. Kalau kebutuhannya di istrinya Rasulullah SAW. Zainab. Barakallahu. Dari sekian banyak Ummahatul Mukminin, Zainab ini terus berkait sama Aisyah. Barakallahu. Fasta'zanat, maka Zainab pun dari disebut dalam lafaz yang lain tampang ini. Langsung di surat ini fasta'zanat. Zainab pun meminta izin. Ma'adina laha, Rasul pun meminta izin. Memberikan izin apa? Rasul mengizinkan Zainab. Jangan lupa ya, ketika Rasul sama siapa? Sama Aisyah radhiyallahu anha diselimuti. Ini menunjukkan bolehnya seseorang suami mengizinkan istrinya yang kedua, ketiga, keempat untuk masuk ke kamar privasinya dalam keadaan dia sedang bersama dengan istri yang lain. Ada dua bisa pasal mahir istrinya dua. Misal, Rasulullah. Pak
Abdul Malik ini sedang ada di istri pertama. Aneh. Jadi kamu pribadi. Istri yang kedua datang minta izin mau ketemu. Maka boleh bagi Pak Abdul Malik ini mengizinkan istrinya, kalau misalkan harus menemui kamar, masuk ke dalam kamar pribadinya dalam keadaan Pak Abdul Malik ini sedang bersama dengan istri pertama diselimutnya. Apa syaratnya? Apa syaratnya? Tidak ada aurat yang terbuka. Tidak ada aurat yang terbuka. Loh, kan suaminya. Bukan pembahasan suaminya sekarang. Tidak boleh bagi seorang wanita melihat aurat wanita yang lain. Jadi sekarang perempuan yang lain. Ini tidak boleh aurat. Dan yang kedua tidak boleh melanjutkan. Kalau misalnya suruh masuk, kok Naomi ngamuk-ngamuk, ya jangan. Ini itu, boleh, masuk. Masuk, itu masuk, lihat tuh. Lagi, ibu tuh, wah, langsung dia uring-uringan, marah, emosi, segala macam. Jangan. Jangan dimasukkan dalam awal pribadi. Kalau kaminya ada masalah, boleh masuk. Masuk. Gitu ya. Hari ini, tidak ada awal terbesar, tidak ada masalah. Faqalat lahu dzalik, lalu Zainab radhiyallahu ta'ala anha pun berkata kepada Rasul tentang masalah ini. Yang menyampaikan aspirasi Ummahatul Mukminin menuntut keadilannya Rasul terkait dengan bintu Abi Quhafah Aisyah radhiyallahu anha. Wa waqa'at hiya Zainab tasubuni. Ada tambahannya rupanya. Ternyata Zainab ini waqa'at hiya, menjelek-jelekan aku. Waqa'ati itu menjelek-jelekan, merendahkan. Tasubuni, dia mencela aku. Mencela. Ini penambahannya nih kayaknya. Mencela. Di dalam lafaz yang lain, riwayat yang lain, disebutkan bahwa Zainab bersih masuk dalam kamar ini, langsung menuju Aisyah radhiyallahu anha dan mengatakan, ya Rasulullah, hasbuki min Aisyah, hasbuka min Aisyah. Coba dari kamu Aisyah ini, apakah pakatkan kedua lengannya yang kurus? Terus secara aja kata Aisyah telah mengatakan Aisyah radhiyallahu anha. Fatafiqtu anzur, maka saya pun mulai melirik-lirik. Aku pun melihat, saya mulai melihat. Ini melirik dan memandang Rasulullah SAW. Hal ya'zanu li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasul SAW mengizinkan aku berkembang? Jika dia lagi marah-marah, aja sih. Tapi makanya mana ini Rasul, mana ini dulu. Dengan bahasa ikat apa ya? Misalnya, boleh nggak ini dibalas ini? Kalau aja, maka saya menerus memandang Rasul, hatta araftu, hingga saya pun tahu dari poin wajahnya Rasul tadi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakrah, bahwa Nabi alaihi wasallam tidak membenci, mempersilahkan an-tasir untuk aku belajar. Awaqa'tu bi Zainab. Begitu saya ngerti Rasul ini, saya langsung membalas Zainab. Alam ansyad an adkhamtuha ghalbatan. Maka tidak lama dalam al-Quran tidak berjalan hingga pun mampu mematahkan dia dan mengalahkan dia. Adkhamtuha ghalbah ay qahartuha. Aku kalahkan dia. Itu kan dalam al-Quran terdiam Zainab sampai kering tenggorokan dan malamnya telah air biru ketika. Hadasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersenyum. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, innaha ibnatu Abi Bakar. Ama innaha ibnatu Abi Bakar. Ketahuilah
dia itu adalah putrinya Abu Bakar. Maksudnya sama kayak bapaknya, mulia orangnya, karena punya banyak fadilah, punya banyak keutamaan, banyak terpandang, pandai, kemudian kuat jiwanya, bisa mengalahkan atau mematahkan orang dan segala macamnya, dan dia santun. Karena nggak langsung balas dulu menjurodoi, istilah langsung. Enggak, inna hatibna suami, dia itu putusnya. Intah. Ini hadis sahih muttafaqun alaihi wa Muslim dalam sahih tersebut. Dari hadis ini bagus. Saya jelas menunjukkan kepada kita jawazul intisar. Bolehnya kita membela diri dari orang-orang yang membolimi kita. Makanya disebutkan babnya oleh Imam Bukhari, bab man kafara wa zalama. Bab membela diri seseorang yang membela diri dari orang yang membolimi. Boleh. Dari sifat ini boleh. Kenapa? Dikarenakan Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka dalam lafaz yang sebelumnya dengan tegas mengatakan dunati fantauki silati. Dan memang ketika Aisyah radhiyallahu anha posisinya sebagai pihak yang terzalim. Kalau sudah menonton mereka melapor kepada Rasul terkait dengan masalah yang ada, meminta keadilan dari Rasul terkait dengan Aisyah, tidak ada masalah. Haknya para istri. Tapi yang jadi masalah istri ya tambahannya itu dari Zainab radhiyallahu anha. Langsung menghadap para Aisyah menjelas Aisyah. Maka di sini Aisyah terzalim. Dan Rasul mengizinkan Aisyah radhiyallahu anha untuk intisar, membela diri. Akhirnya yang berkaitan secara umum bolehnya kita membela diri kalau ada orang yang membolimi kita, baik membolimi dengan usaha atau membolimi kita dengan kekuasaan. Boleh. Tapi yang paling kuat adalah dimaafkan apabila kita mampu membantu. Yang perlu diingat di sini apa? Ketika intisar membela diri, kita hanya diizinkan membela diri seukuran atau sebatas kezaliman yang ditimpakan kepada kita. Kita tidak boleh melakukan tindakan ta'addi melampaui batas. Jelas ya? Kita dizalimi dengan 3 perkara A, B, C. Maka kita diperbolehkan untuk membela diri, untuk membalas dengan 3 perkara A, B, C tadi. Kalau kita membalasnya lebih daripada itu A, B, C, ditambahin sampai Z, maka yang lebihnya itu ialah kezaliman. Itu namanya ta'addi, tindakan melampaui batas. Dirimu yang tadinya mazlum terzalimi berubah menjadi orang yang zalim. Karena sesungguhnya engkau berbau dia dan seorang dia mencela kau. Manakala kau hanya intisar lagi, maka kamu hanya boleh mencela dia. Kalau kamu mencela dia, kamu kasih bagaimana menang, bagaimana kamu ini kebaliman. Kamu membalimi dia dengan pukulan kamu. Karena maka dia pun diizinkan untuk intisar juga, membela diri, membalas kamu dengan bagaimana juga. Kalau dia baik dengan kakinya, tendangan, berarti dia membalimi kamu. Dan itu yang terjadi pada umumnya ketika banyak orang yang terjatuh dan terlibat dalam perseteruan sektor, saling merendahkan, saling menghina, itu sudah tidak ada batasnya lagi. Nah, ini menjelaskan,
bagus kok. Akhirnya saling balik menggolimi semuanya itu berusaha. Tapi sekarang sebatas intikal nggak putus. Minta dia yang disampaikan tadi ingatkan baik-baik oleh para ulama kita. Kata intikal tidak boleh melampaui batas yang diizinkan. Alhamdulillah, hadis ini sesungguhnya berbicara berkaitan tentang masalah rumah tangga dan keluarga. Namun Al-Imam Bukhari rahimahullah menggunakannya untuk faedah secara umum dan juga kenyataan. Maka terkait dengan rumah tangga dengan keluarga, bagi seorang yang memiliki lebih dari satu istri, ketika istri salah satu istri membeli yang lainnya, maka istri yang lainnya diizinkan untuk membela diri, untuk membela diri. Di sini Rasulullah SAW menyelesaikan masalah dengan tenang. Ketika Aisyah dihinakan oleh Zainab, kemudian Aisyah membalasnya, Rasulullah kemudian melakukan tindakan-tindakan yang lebih daripada sekedar menjelaskan kedudukannya Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah tidak marah-marah. Beliau juga tidak kemudian mencela semua istrinya. Apalagi kemudian ngablangi ngobeli semua istrinya. Saya hanya menjelaskan kepada Zainab tentang bagaimana kedudukannya Aisyah radhiyallahu anha. Supaya dipahami tidak usah iri. Tidak usah iri terkait dengan Aisyah. Karena para ulama tidak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersesuatu. Tidak akan terkait dengan kabul hadiah, hadiahnya orang lain. Ya terus orang lain tadi mengasih siapa? Kan gitu ya? Itu harganya orang. Orang mau ngasih Aisyah itu sudah maunya dia ngasih Aisyah. Kan gitu ya? Maunya ngasih Aisyah. Kecuali kalau itu pemberiannya Rasulullah SAW. Pemberian seorang suami harus akil. Harus akil. Isi pertama dikasih, kedua, ketiga, keempat, dikasih. Harus akil. Yang gede. Ketika seorang suami tidak akil dalam pemberiannya kepada istrinya, maka yang lain boleh menuntut. Sang suami yang salah. Tapi di kasusnya yang bukan suaminya nanti, yang orang lain. Gitu ya? Gitu Pak Yai ya? Jangan Pak Yai Abu Ahmad isi yang 4. Nah kok ikan-ikan senangnya sama isi yang pertama terus datang ke sini mesti ngasih yang pertama, ngasih yang pertama, ngasih yang pertama, terus ngasih yang pertama lagi, jarang-jarang ngasih yang kedua, ketiga coba. Apa lagi? Dia mau ngomong apa? Mau mengatakan ya Tuhan, jangan ngasih yang pertama saja, yang lain juga. Yang lain juga tak kasih kan? Kayak itu. Udah. Terus, nggak dari itu. Ya, kita maunya ngasih yang pertama. Gimana lagi? Karena itu haknya orang. Jelas, maka Rasulullah SAW di sini dia tidak membahas langsung inti permasalahan yang mereka tunggu. Karena nggak mungkin. Itu orang lain yang ngasih. Dia hanya menerangkan kepada mereka semua bagaimanakah manzilah kedudukannya Aisyah radhiyallahu taala anha, innaha ibnatu Abi Bakar. Barakallahu. Masya Allah. Ini profil rumah tangganya Rasulullah SAW yang mestinya juga sebagai panutan kaum muslimin dan kaum muslimah. Ini pelajaran teman-teman swasta. Ya, insya Allah kita akan besok malam. Sabtu pada Isya ya hadir pembahasan kitab khusus tentang Isrotul Nisa karya Imam Nasai rahimahullah yang menjelaskan bab-bab dan riwayat khusus tentang keluarga Nabi SAW dan bagaimana profil rumah tangganya Rasulullah SAW.
Barakallahu fiik. Sangat lama ya. Ada yang mau tanya? Sekarang satu lagi hadis yang lain. Hadis yang lainnya tidak masuk pada bab yang berikut. Gimana? Kopi. Yang kedua kopi. Luwak itu memakan biji kopi, lengkap dengan kulit-kulitnya dan segala macamnya, terus tak biji-bijinya. Ketika dimakan, yang masuk ke dalam perutnya dia itu ialah kulitnya. Sementara bijinya, biji kopinya ini keluar. Ya, siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Iya. Jadi jangan dibayangkan kopinya itu remuk di dalam, masuk kemudian keluar bentuknya lain. Kalau keluar bentuknya lain, itu gembur, kotoran dia. Misalnya keluar atau biji, asli biji. Siapa ya? Nah, ya, semangat. Ini apa namanya? Kemarin sempat dibincang-bincangkan sama Syekh Abdullah sama Syekh Muhammad bin Talib. Beliau baru ngerti. Barakallah. Ya, kita sampaikan yang pengetahuan kita, bijinya itu diolah bukan dengan kotorannya. Yang pernah kita tanyakan kepada belajar orang yang memahami masalah ini, biji-biji yang keluar dari perutnya luwak tadi itu berserakan di mana-mana di kebun kopi itu diambil sama mereka, suci setelah itu, dicuci, tidak ada lagi kotoran luwaknya. Setelah dicuci harus diproses, tanya diproses, ya jelas kopi istimewa. Orang yang pecinta kopi itu katanya nikmatnya itu luar biasa. Siapa yang pernah minum? Anda pernah minum? Pernah minum? Pernah minum kopi luwak? Pernah? Enak loh. Zen ya? Jadi kalau pecinta kopi jadi ada katanya enaknya luar biasa, aromanya itu wangi, harum, membangkitkan serat, diminum hangat-hangat, panas-panas, sungguh-sungguh nikmatnya luar biasa. Harganya pun juga sekian kali lipat dari kopi. Itu tidak ada masalah. Dengan ketentuan tidak diproses dengan kotoran. Kalau diyakini itu biji kopi, bukan sesuatu yang keluar dari perutnya luwak milik kopi ya, betul-betul asli biji kopi, dan ketika diproses sudah dibersihkan, tidak ada kotoran. Barakallah. Kalau ini ya kan apa namanya, enaknya itu bukan karena masuk perutnya luwak, jadi dikatakan luwak itu yang pandai memilih kopi tadi. Apa semua kopi dimakan? Enggak, pilih saja kopi yang ya kopi pilihan luwak. Ya kurang lebih ketika itu maka apa namanya, ada mangga, ya segala macamnya di pohon, rawak. Siapa yang makan? Cocok. Saya itu.
apa namanya mangga yang keluar kena cocok itu manis atau tidak? Hah? Itu namanya mangga pilihan cocok. Masih luar biasa. Ada kalau milih belum tentu. Begitu luak begitu cocok yang milih langsung dimakan sama dia. Tidak habisnya. Antum ambil, antum bersihkan apa namanya bekas gigitannya, antum makan. Ya salah, itu manis dan apalagi mangga gasum aroma manis ya. Itu kesukaan dia besar. Ya itu kalau antum yang itu dibersihkan, antum makan kasih betul-betul ini manisnya itu betul-betul. Ya kalau itu ya. Ya, begitu ya. Kalau apalagi musim hujan kayak gini, apalagi sore-sore gitu ya, Masya Allah, apalagi dikasih cahaya gitu ya, itu baru ya, dikasih cahaya, nikmatnya, sampingnya itu ada gorengan, tambah petis, ya Allah. Terasa lupa dengan apa namanya yang lainnya itu surga dunia ya. Enak enak, enak. Ya tinggal nanti kena gorengan, lemaknya segala macamnya, ayam ada lagi oleh. Pemrosesan perbuatan bulan, pembicaraan bulan itu kira yang sudah dimurnikan itu dicampur sama bukit namanya korban. Bukit itu diikut sama untuk supaya gula itu mungkin di pandan. Pondan itu apa? Nabati hewan itu? Bukan, dia dari gula juga, tapi gula bibit. Oh gitu, gula bibit namanya pondan. Itu dia disuci sama terus. Enggak, nyimpannya Nyimpan itu dalam artian masuk ke dalamnya. Iya. Jadi bibit kayak seperti itu, simpan. Kemudian setelah itu pada akhir proses giling dia kan buat bibit kan, terus simpan itu biasa. Nanti pada proses giling itu dia siramkan. Iya, untuk memancing. Siramkan. Begitu nanti tergiling langsung keluar dan untuk misal. Memancing. Jadi porsinya itu dari bahannya itu dikasih bibit satu bibit itu dimancing. Satu bibit untuk berapa ton? Oke. Kamu itu dipancing atau ketika itu jadinya itu kan langsung bentuk pasir gitu. Gula lagi. Iya, kalau nggak pakai pondan itu nggak pakai bibit itu susah. Jadi kayak halus gitu. Jadi juga sedikit ini langsung agak pasir gitu ya, masih sama pasir. Sudah, itu langsung jadi. Begitu selesai proses penggilingan, jadi gula juga. Prosesnya panjang. Terus dong. Panjang. Panjangnya apa nih? Terus dong. Setelah itu apa? Untuk pembesarannya. Oh sebelumnya ada. Jadi itu akhir prosesnya. Kasih itu. Ada pemanasan tinggi. Ya di vakum seperti kalau tinggi dari pulau berarti prosesnya dengan proses pemanasan tadi itu unsur seperti hilang. Pak Kolomane tanya lagi, pastikan kalau mengalami proses ini terutama dipanaskan dalam macam ini kemudian unsur spiritusnya itu hilang dengan itu
Dia semacam pancingan, pancingan tadi itu. Dan ketika masuk proses hilang semua yang ada, hilang betul nggak ada sama sekali, hilang sudah. Mana jadilah gula, betul gula. Ya sudah tidak ada kandungan statusnya lagi. Itulah yang hasilnya. Nah, itu masih mungkin. Nah, kalau mungkin itu masih belum pasti. Nah, ada dua kemungkinan mungkin unsur kritisnya lebih masih ada. Menyatu dengan gula tadi nggak mungkin hilang. Ya, gula itu nggak mungkin atau masih. Nggak mungkin. Ada yang gelap hilang, itu hanya sekedar makinan. Para itu sebagai jadi dia hilang. Yang ada hanya biji kondan yang sudah merupakan asli gula plus dengan gula yang lebih besar murni gula. Tidak orang gula pergi kok kalau seperti itu. Ya. Allah mencek lebih. Karena gula ini sembako yang kalau tidak diwaspadai dan tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya diracun. Diracun ya. Kalau pakai gula dia ketoror. Karena sudah ya, coba kita lihat. Sama kayaknya. Belum, alas ya. Ada apa? Kalau yang lain. Antara? Iya. Lebih utama yang mana? Baik. Baik, terkait dengan mana yang lebih afdal, Khadijah radhiyallahu anha atau Aisyah radhiyallahu anha. Jawabannya, jumhur ulama, mayoritas ulama bahkan sebagian mereka menukil ittifaq, menukil kesepakatan ulama bahwa Khadijah afdal. Khadijah afdal mutlaqan. Ini yang digaris oleh sejumlah masyayikh kita yang mengajarkan. Pendapat sebagian kecil ulama kita, itu pendapat yang masyhur dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Bada'iul Fawaid merinci. Dan ini yang dirasakan Masyhur Ibnu Qayyim merinci. Kalau sebelum hijrah atau sebelum wafatnya Khadijah, gitu ya, maka Khadijah lebih afdal. Setelah wafatnya Khadijah, maka Aisyah lebih afdal. Barakallahu. Dan anak merosikan yang pertama. Khadijah afdal. Khadijah afdal. Banyak para ulama dahulu ya, bukan sekarang dahulu yang menggunakan bahasa syirik. Khadijah afdal. Di antara argumentasinya, ialah kalau Khadijah radhiyallahu ta'ala anha mendapatkan salam dari Allah dan malaikat Jibril. Itu dalam riwayat yang sahih. Sementara Aisyah dari malaikat Jibril. Ada ya sih, cukup. Ada kawan. Tanya lah. Terus secara total. Kalau rincian-rinciannya, jelas. Beberapa hal yang Aisyah yang melakukan kita meninggal dunia terkait dengan penyimpanan ilmu dan segala macamnya. Secara umum, secara umum tadi sudah apa? Ada terkait dengan hal ma'ruf itu kisah-kisah yang menjelaskan tentang masalah mereka ini umumnya ialah Israiliyat. Israiliyat, dongeng tadi. Israil. Kemudian di tafsir Ibnu Katsir, dia panjang lebar masalah ini.
dan najwa fatih jika nama itu yang ada isi fatihnya. Wallahu ta'ala nakfi lahum subhanahu wa ta'ala la ilaha illa anta rasulullah.